Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan Odoo Accounting dan kas dan bank. Jadi hari ini kita akan membahas tentang piutang dan utang. Apa sih itu piutang? Jadi piutang itu adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain. Timbulnya piutang biasanya akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Dokumennya faktur penjualan. Apa itu utang? Jadi utang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Jadi perusahaan harus membayar sejumlah uang kepada pihak lain karena pihak lain sudah menjual barang atau jasa kepada perusahaan kita. Perusahaan lain mengeluarkan faktur pembelian kepada perusahaan kita. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing item dari kita fitur piutang dan utang di Odoo Accounting. Pertama, fitur piutang. Yang pertama kali harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Untuk menginput faktur penjualan, klik menu customer. Sebelumnya, kalian harus mengisi produk apa yang dijual. Jadi kita klik produk. Kemudian klik new. Nah, di sini kalian mengisi produknya apa. Jika produknya barang, kalian menceklis can be sold dan can be purchased karena barang ini bisa habis dan bisa dibeli. Jika produknya jasa, kalian hanya menceklis can be purchased karena produk jasa tidak akan habis. Kemudian produk type-nya bisa kalian sesuaikan. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama consumable yang bisa dikonsumsi, yang kedua service yaitu jasa, yang ketiga storable product yaitu barang-barang yang di luar makanan. Kemudian ada invoicing policy disesuaikan dengan masing-masing kebijakan perusahaan. Jika ordered quantities, barang berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan kepada perusahaan kita. Jika ada solid quantities, barang tersebut saat dikirimkan baru akan berkurang di dalam sistem. Sales price diisi dengan harga jual, kemudian customer tax diisi pajak, kemudian cost adalah HPP atau harga pokok penjualan. Produk kategori bisa dipilih. Kemudian internal reference, barcode, product, contact, tags diisi sesuai dengan perusahaan. Kemudian di menu sales, optional produknya diisi sesuai kebutuhan perusahaan, tidak diisi juga tidak apa-apa. Di menu purchase, diisi dari orang tersebut dari vendor apa. Kemudian inventory, ini bisa diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Dan yang terakhir accounting, disesuaikan dengan akunnya. Misalkan di receivable income akunnya sales, ini, dan expense akunnya cost of goods sold. Yang terpenting, isi income akun dan expense akunnya diisi ya. Jika sudah, klik save. Setelah menginput barang, pastinya perusahaan sebelum mengeluarkan faktur pajak sudah mengetahui pelanggan yang akan dikirimkan faktur pajak tersebut. Untuk menginput pelanggan, caranya klik customer, lalu klik customers, lalu klik new. Kemudian kalian bisa memilih apakah pelanggannya individual atau perseorangan atau company, perusahaan. Lalu isi perusahaan atau nama pelanggannya, isi alamatnya, isi tax ID-nya, biasanya nomor NPWP. Kemudian nomor teleponnya, email, dan website. Kalau teks, ini bisa diisi dengan kode tertentu. Pada menu sales and purchase, sebenarnya yang tidak wajib diisi jika memang sudah ada datanya yang bisa dimasukkan saja. Yang terpenting isi payment terms-nya merupakan tanggal pembayaran sisanya bisa disesuaikan. Payment follow up ini sebenarnya seperti email, lalu accounting seperti bank akun yang digunakan pelanggan untuk membayar kepada kita. Kalau internal notes ini seperti catatan tambahan. Jika sudah lengkap, klik save. Jika sudah lengkap datanya, selanjutnya perusahaan akan membuat faktur penjualan. Caranya, di menu Customer,
klik invoice, lalu klik no. Customer-nya bisa disesuaikan yang ada di perusahaan. Payment reference-nya tidak perlu diisi. Due date-nya yaitu tanggal-tanggal terakhir pembayaran dari piutang tersebut. Kemudian produknya yang sudah diinput tadi. Lalu klik save. Kemudian bagaimana sih cara pengakuan secara utang dari perusahaan? Kita klik vendors, lalu klik produk. Sama seperti piutang sebetulnya, akan tersinkronisasi antara produk di customer dan menu customer akan tersinkronisasi di menu vendors ini. Namun pada menu vendors harus diinput karena berbeda datanya pelanggannya berbeda. Lalu kita klik vendors, lalu klik new. Ini diisi dengan individual atau company, caranya sama seperti sebelumnya. Kalau sudah, klik set. Untuk pengakuan faktur pembelian, klik vendors, klik bills, lalu klik no. Isi vendornya sesuai faktur perusahaan atau pemasok. Bill date-nya sesuai dengan faktur pembelian yang diberikan perusahaan. Data sisanya diisi sesuai perusahaan. Jika sudah selesai, klik save aja. Yang gambar ini bisa jadi masuknya ke draft. Jika ingin langsung diposting, klik confirm. Materinya aku cukupkan sampai sini saja, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saksikan terus di video aku selanjutnya. Terima kasih ya. Bye bye.